Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman atau pernah mendengar kisah, cerita pergi ke suatu daerah tapi tidak ada masjidnya, tidak tahu waktu sholat jam berapa begitu. Atau pergi ke suatu negara nggak tahu makanan yang bebas babi misalnya, atau nggak tahu restoran yang menjual makanan yang halal gitu ya, bingung untuk makan di mana dan makan apa gitu kan. Soalnya adik saya pernah pergi ke suatu daerah nggak tahu waktu sholat gitu, orang tua saya pernah pergi ke suatu negara juga menu makanannya itu kan pakai bahasa mereka gitu. Bahkan ada orang orang Indonesia lain yang berada di sebelah orang tua saya nanya, ini makanannya ada babinya apa enggak gitu kan. Nah itulah mungkin salah satu, bukan permasalahan ya, suatu tantangan nih bagi kaum muslimin yang ingin tetap menjaga keislamannya dengan tetap sholat, dengan tetap menghindari menjauhi makanan yang haram gitu ya. Ternyata di tempat yang lain mungkin akan mendapat tantangan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit, ada kaitannya ya dengan hal itu, yaitu tentang para mu'alaf di daerah Jepang. Ada namanya Abe Yukisan. Abe Yukisan ini adalah wanita yang tinggal di Fukuoka. Sekolah si Abe ini ada bersebelahan dengan tempat pelatihan orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Bangladesh. Dia bingung, kok orang-orang muslim itu tidak makan babi gitu kan. Terus orang-orang muslim itu kenapa tetap mengenakan busana muslimah walaupun panas gitu. Aneh baginya gitu kan. Iya, kalau dipikir-pikir ya aneh juga ya. Orang kan kalau panas membuka gitu kan, ini malah menutup gitu kan. Tapi inilah yang memancing, yang menggelitik rasa ingin tahunya si Abi ini. Dia mencari tahu, belajar tentang Islam. Akhirnya di tahun 2000 dia masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat di masjid kecil di Jakarta malah. Masuk Islam di Jakarta. Itu tentang AB. Ada lagi AB yang lain ya. Dia nama aslinya Berhilda, AB Berhilda. Dia sebenarnya orang Indonesia cuman meneruskan kuliah di Kyoto, Kyoto Seika University. Ketertarikannya pada Islam membuat teman-temannya sanksi, masa iya gitu si Berhilda itu mau masuk Islam gitu kan, padahal orang tuanya aktivis agama lain gitu. Nggak masuk akal kalau dia akan masuk Islam. Tapi ternyata si Berhilda ini memang sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Bahkan dia setahun sebelum masuk Islam itu dia udah puasa, udah mulai menjaga pola makannya, menjauhi hal-hal makanan-makanan yang haram gitu. Dan akhirnya dia masuk Islam. Ada lagi Shinji. Shinji ini orang Jepang. Dia awalnya kalau dengar Islam itu ngeri, gambarannya teroris. Tapi ketika dia tugas ke Surabaya, dia belajar pada seorang ustadz, akhirnya dia tahu bahwa Islam itu ternyata memperhatikan orang lain. Ajarannya seperti puasa, zakat, itu suatu bentuk kepedulian terhadap orang lain, gitu dibilang. Udah gitu, Islam itu amat memperhatikan etos kerja, memperhatikan kebersihan, waktu, yang sebenarnya itu juga tradisi yang biasa dijalankan oleh Jepang. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan Islam, Shinji tidak terlalu upaya yang agak keras gitu. Dan Shinji pun masuk Islam.
Ada lagi orang Jepang yang berganti nama dengan Abdus Salam. Abdus Salam ini seorang Jepang yang suatu ketika dia membawa uang 15.000 yen. Nah, dia pulang pergi, perjalanan dia itu menghabisi 4.000 yen. Nah, berarti kan duitnya tinggal 11.000 nih, 11.000 yen. Nah, pada suatu ketika Abdus Salam ini mengantarkan orang-orang Indonesia, terus mengajaknya makan, dan semuanya dibayarkan oleh si namanya Abdus Salam, nama hijrahnya ya. Nah, terus biaya makannya itu habis 10.300 yen. Berarti kan tinggal 700 nih, tinggal 700 tinggal 700 yen. Nah, di dalam perjalanan dia bertemu dengan orang Mesir, ibu-ibu yang bawa barang besar banyak, terus dia pengen pergi ke suatu daerah, dan ongkos untuk sampai ke tempat tujuannya itu memerlukan biaya sebesar 1.700 yen. Dan si orang Mesir, wanita Mesir ini hanya punya 1.000 yen. Akhirnya dia merogoh, si Abdul Salam itu merogoh uangnya 700-nya diserahkan pada orang wanita Mesir. Kalau dipikir-pikir ya, seorang mu'alaf tapi udah berani bersedekah sedemikian rupa hingga duitnya habis gitu ya. Suatu hal yang luar biasa gitu ya. Suatu lompatan yang luar biasa bagi seorang mu'alaf. Semua itu bisa teman-teman dapati dalam buku yang berjudul Hikari no Michi, catatan cinta mu'alaf dari negeri matahari terbit. Ini kumpulan tulisan teman-teman, jadi antologi ya, tapi berisi pengalaman-pengalaman, hal-hal menarik dari para mu'alaf Jepang, baik orang Indonesia yang kerja di Jepang maupun orang Jepang yang masuk Islam. Jadi orang Indonesianya ada yang non Muslim terus masuk Islam, atau ada orang Jepang yang masuk Islam. Oke, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.